subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Rabu siang menerima dosis kedua vaksin COVID-19 di kediaman Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ya, pemberian vaksin ditangani oleh tim dokter kepresidenan langsung. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri Rabu siang menerima vaksin dosis kedua dengan terlebih dahulu melewati tahapan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kepresidenan. Wapres bersama istri juga menjalani observasi oleh tim medis. Turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat, khususnya kaum lansia, untuk tidak ragu untuk divaksin COVID-19. Dan juga mematuhi aturan pembatasan, ya. Ini tiga-tiganya, jadi vaksinasinya. Pemirsa, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Rabu siang mengikuti vaksinasi yang digelar bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemberian vaksin berlangsung hingga hari ini dan ditargetkan mencapai 1.000 pemberian vaksin kepada purnawirawan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Rabu siang menggelar vaksinasi untuk 1.000 purnawirawan. Dengan melibatkan 48 vaksinator, satu persatu purnawirawan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu tubuh. Sejumlah purnawirawan mengaku senang dan dalam kondisi sehat usai diberi vaksin. Ikut vaksinasi supaya mencegah penyakit aja. Tidak ada lagi, karena saya purnawirawan ikut angkatan laut, ya kita ikutin aja. Itu adalah. Kondisi Bapak biasa-biasa aja, nggak ada keluhan. Sehingga ini sebenarnya para lansia ini yang tadinya galau, sekarang ini pede. Jadi semangat hidupnya jadi tinggi lagi gitu kan. Tidak takut menghadapi itu pandemi ini. Walaupun kita tetap menekankan bahwa walaupun sudah vaksin, mereka harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pemberian vaksin bagi purnawirawan Angkatan Laut berlangsung hingga hari ini dan ditargetkan 1.000 vaksin dapat diberikan kepada purnawirawan Angkatan Laut. Pada hari pertama sebanyak 490 peserta telah divaksin dan pada hari ini ditargetkan sebanyak 510 peserta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mendapatkan mobile PCR guna pencegahan penyebaran COVID-19. Laboratorium berjalan ini merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah daerah seprovinsi Banten. Mobil PCR tes COVID-19 ini pertama kali dan satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah daerah seprovinsi Banten. Mobil PCR ini akan dioperasikan di zona tingkat kerawanan sangat tinggi atau dikategorikan zona merah, seperti di Kecamatan Kelapa II. Mobil PCR ini juga nantinya diperbantukan di Rumah Sakit Umum Tangerang, Balaraja, dan Paku Haji, guna mempermudah dan memperbanyak tes PCR masyarakat Tangerang. Untuk operasinya mobil ini nanti akan ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dan mobil ini dipergunakan di zona-zona yang kategori tingkat kerawanan yang sangat tinggi atau kita kategorikan zona merah. Ya, seperti misalkan contoh Kecamatan Kelapa II, Kelurahan Kelapa II, nah nanti mobil ini yang akan ikut ke sana. Untuk sekali sampel tes itu bisa 97 orang. Maka mobil itu akan kami serahkan kepada Bapak Bupati selaku KPM, Perumda Desa Kertaraja, dan kemudian pengoperasiannya oleh Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan dengan mobil PCR tersebut, pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang makin berkurang. Kabupaten Tangerang adalah wilayah dengan 29 kecamatan di mana jumlah populasinya mencapai 4 juta jiwa. Diharapkan mobil tes PCR bantuan PDAM ini akan mampu membantu tes sebaran COVID-19 di wilayah ini.
Dari Tangerang, Aim Marani, iNews melaporkan. 14 tersangka pembongkaran makam COVID-19 di Parepare menjalani isolasi karena kontak langsung dengan jenazah pasien COVID-19. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Parepare akan kembali membongkar satu makam lainnya yang jasadnya diduga ikut dicuri. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, 14 pelaku pencurian jenazah di Kota Parepare menjalani isolasi mandiri karena kontak langsung dengan jenazah pasien COVID-19. Para tersangka merupakan keluarga dekat almarhum yang membongkar makam untuk memindahkan jenazah ke pemakaman keluarga mereka. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Parepare akan kembali membongkar satu makam lainnya untuk memastikan keberadaan jenazah. Hal itu dilakukan lantaran bentuk makam yang mencurigakan, sehingga dikhawatirkan telah terjadi pembongkaran. Sesuai pengamatan kami di lapangan, hari Jumat kemarin begitu dapat informasi dari Ibu Lurah, saya langsung ke lapangan, meninjau langsung situasi dan kondisi kuburan. Ternyata ada 4 kuburan yang sudah dibongkar. Namun ada 4 juga kuburan yang masih tanda tanya, apakah amblas ataukah memang sudah digali. Sebelumnya sejumlah warga yang berziarah ke TPU Bilalangge, Parepare, Sulawesi Selatan, terkejut mendapati 7 makam dalam keadaan dibongkar. Beberapa peti jenazah bahkan juga dirusak. Satgas COVID-19 kemudian membongkar 3 makam dan menemukan peti jenazah kosong tak lagi berisikan jasad pasien COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Purwokerto menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi program jaring pengaman sosial Kementerian Tenaga Kerja di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kejari Purwokerto kini masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk diselidiki terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Dua tersangka yang ditetapkan Kejari Purwokerto AM dan MT. Keduanya merupakan warga desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana penanggulangan dampak COVID-19 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja. Kedua tersangka diduga telah mengkorupsi dana bansos mencapai 2,12 miliar rupiah. Kejari Purwokerto telah menyita uang 200 juta rupiah yang berasal dari kedua tersangka. Dana korupsi tersebut digunakan untuk pembangunan greenhouse melon di lahan perbukitan Desa Sukawera. Ya, kemarin kita sita lagi 200 juta, yang 160 itu dari AM, 40 dari MT. Ada kemungkinan tersangka lain? Penambahan tersangka, Pak? Nanti kita kembangkan sesuai dengan alat bukti. Pak, kalau ada penyidikan itu dananya untuk apa, Pak? Yang telah digunakan oleh kedua orang itu, Pak? Yang kemarin sudah kita sampaikan itu untuk Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menghadiri pelantikan pengurus Dewan Masjid Wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI memberikan bantuan rutin kepada masjid dengan total nilai 100 miliar rupiah. Dalam acara pelantikan, Kiai Haji Makmun Al-Ayubi sebagai Ketua Dewan Masjid Wilayah Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bantuan sebesar 100 miliar rupiah untuk rumah ibadah diharapkan mampu mendorong pengelolaan masjid menjadi lebih baik. Selain masjid, bantuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga untuk seluruh rumah ibadah agama yang ada di Jakarta. Bantuan bagi rumah ibadah ini merupakan peran negara untuk fasilitasi kegiatan keagamaan. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang rutin memberikan bantuan kepada masjid. Bahwa masjid di Jakarta ini yang jumlahnya kalau dicatat biar tidak itu Jakarta ini jumlahnya 3.900, kalau musola ada sekitar 6.000 yang tadi disampaikan kita dukung dengan program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah untuk seluruh rumah ibadah semua agama. Dan
dukungan ini yang diharapkan nantinya bisa mendorong pengelolaan masjid lebih baik. Selalu saya sampaikan, masjid itu harus kita makmurkan, tapi masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya. Masjid-masjid di Jakarta ini, saya kira provinsi yang paling banyak membantu masjid dengan pola tadi yang disampaikan tadi ini. Sekali lagi Tuhan, selamat dan terima kasih atas. Pemirsa, persiapan sekolah tatap muka di Provinsi Jawa Tengah dipersiapkan secara matang. Ya, salah satu sekolah swasta di Semarang berencana akan menggunakan Genos untuk mendeteksi guru dan siswanya. Rencana akan dimulainya sekolah tatap muka disambut baik para tenaga pendidik SD Hajah Isriati Baitur Rahman 1 Semarang. Selain melengkapi sarana pencegahan COVID-19, sekolah ini akan dilengkapi Genos untuk mendeteksi siswa dan guru sebelum proses belajar dimulai. Berbagai kelengkapan pendukung protokol pencegahan COVID-19 juga telah disiapkan, seperti alat cuci tangan, hand sanitizer, masker, termasuk penyemprotan disinfektan rutin di setiap kelas dan ruang guru. Kami pikirkan dengan deteksi lebih awal agar sekolah bisa menangani lebih cepat seandainya ada anak-anak kami yang terpapar COVID. Nah, alat yang paling cepat yang kami tahu saat ini murah lagi yaitu Genos. Maka kami mempersiapkan 2 unit untuk dua sekolah kami yang ada di Komplek Isriati 1 dan di Komplek Isriati 2. Proses pembelajaran tatap muka di sekolah ini rencananya akan digelar bulan Juli sebagai tenaga pendidik telah mendapatkan vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, sekolah tatap muka akan digelar bertahap. Diawali 25% dari jumlah siswa, kemudian 50% hingga 100% siswa sesuai arahan pemerintah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang kepala sekolah di Lombok pingsan saat akan divaksin COVID-19. Ya, sebelum divaksin, kepala sekolah tersebut bahkan dipegangi oleh rekan sesama guru. Kepala SD Negeri 2 Surabaya Lombok Timur ini terus meronta saat hendak divaksin COVID-19. Syamsuddin bahkan dipegangi oleh anggota polisi dari Polsek Sakra Timur dan rekan sesama gurunya. Begitu histerisnya, bahkan Syamsuddin pingsan sebelum divaksin. Kepala sekolah ini baru bisa divaksin setelah kondisinya tenang. Karena beliau memang takut dengan jarum suntik, jadinya dipegang oleh teman-teman. Bu Kapus memang biasa ya yang begitu-gitu tuh? Rata-rata banyak sekali, memang bukan hanya dari Dikbud saja. Kami juga dari petugas kesehatan banyak yang takut dengan jarum suntik. Di Puskesmas Lepak Sakra Timur ada lebih dari 1.000 pelayan publik termasuk guru yang divaksin. Vaksinasi kepada tenaga pendidik dilakukan sebagai bagian dari persiapan sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rami Nurawang, iNews melaporkan.